Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 3. Yang saya hormati Pak Jaksa Agung Republik Indonesia bersama dengan seluruh jajaran yang sempat hadir, Pak JA. Yang saya hormati senior kita, Bapak Menteri Hukum dan HAM bersama dengan seluruh jajaran yang sempat hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama saya tentu memulai dari Kementerian Hukum dan HAM, Pak JA, izin. Kenapa saya mulai dari Kementerian Hukum dan HAM? Karena ada ide cerdas dua tadi yang disampaikan dan menurut saya ini patut mendapatkan dukungan yang besar. Pertama, ide untuk duduk bersama Kementerian Hukum dan HAM, bersama dengan jajaran Kejaksaan Agung, bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk membicarakan hal yang sangat urgen, yaitu bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang biasa disebut dengan nama restoratif justice. Restoratif justice ini kalau kita berkaca kepada Amerika Serikat di waktu itu, pada tahun 1977, seorang psikolog yang bernama Albert Ellis mencetuskan nama yang dikatakan RJ, mengingat kegelisahannya setiap persoalan-persoalan kecil, persoalan yang terlalu kecil, bahkan kecil, semua didorong masuk penjara. Akhirnya banyak dan penuh penjara. Lalu pada tahun 2013, saya melompat jauh nih, dari 1977 ke 2013, izin Pak Jaksa Agung, di Belanda telah membuat RJ ini dengan baik. Lalu pada tahun 2013, 24 penjara yang ada di Belanda ditutup. Kenapa ditutup ini Pak Menteri Hukum dan HAM? Karena tidak ada lagi napi-napi yang bisa ditahan di dalam. Sehingga berubahlah tempat itu menjadi tempat pelatihan. Ini kalau jalan tadi idenya Pak Menteri ini, Menteri Hukum dan HAM, bersama dengan jajaran Kejaksaan Agung, bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia, saya bisa menyatakan menjawab persoalan kegelisahan BAMA, bahan makanan, biaya makanan, yang telah dibahas Pak Menteri beberapa hari. Saya lihat kunjungannya ke beberapa tempat lapas-lapas, Rp20.000 dibagi 3 kali makan untuk satu napi. Ini sangat miris kita melihatnya. Angka Rp7.000, kita bisa bayangkan nasinya berapa banyak, kemudian lauknya apa saja. Lalu mereka keluar, apakah dia keluar nanti dari napi dengan cerdas atau dia penuh dengan tekanan kalau dia keluar. Padahal di pikiran kita bagaimana napi-napi yang ada dalam ini diperbaiki dengan baik, lalu keluar bisa bersosialisasi dengan baik, membawa sebuah perubahan besar di tempat tinggalnya. Itu menjadi harapan kita. Nah, dengan ide tadi ini Pak Menteri, tentu Komisi 3 akan memberikan dukungan penuh kepada Pak Menteri Hukum dan HAM, dan saya anggap ini adalah ide yang cerdas sekali. Semoga bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, ide paling cerdasnya adalah rubasan tadi itu. Menghilangkan kewenangan sedikit, memberikan kepada kewenangannya kepada Jaksa Agung, dan itu sangat tepat dan menjadi diskusi kita beberapa hari yang lalu, Pak Sudia. Beberapa kita datang, izin Pak Ketua, datang kita ke lapas-lapas, kemudian kita lanjutkan ke tempat rubasan itu. Dan kalau itu terjadi Pak Menteri, maka saya akan percaya banyak hal yang kita dapatkan manfaatnya kalau itu memang dilakukan dan diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Dua ide cerdas ini membuat saya menaruh harap yang sangat besar di pundaknya Pak Menteri Hukum yang baru. Lalu apa kabar? Saya melihat ini ada target kinerja peningkatan kompetensi ASN kita. Beberapa minggu yang lalu
kita rapat di tempat ini Pak Menteri, izinkan saya pimpinan menyampaikan sebuah rapat yang berbicara tentang bahwa Kementerian Hukum dan HAM ini menurut laporan-laporan yang sampai di kita disusupi sebuah virus yang sangat membahayakan. Virusnya apa itu? Virus kewenangan yang diambil alih oleh seseorang atau kelompok yang dulu saya sebut nama CSR. Tentu ini nama. Lalu mudah-mudahan kabarnya hari ini setelah Pak Menteri dengan ide cerdas tadi ini bisa memangkas, bisa memotong, lalu tidak memberikan kewenangan sama sekali, lalu memberikan perwujudan ini sesuai yang ada sebagaimana yang Bapak sampaikan tentang penyelenggaraan kompetensi yang ada di sini. Bagi pihak kita, anggota-anggota kita Pak Menteri yang memang berkualitas, berikan jalannya. Tetapi mereka yang tidak berkualitas, jangan juga diberikan tempat. Meskipun itu adalah orang terdekat di antara kita yang kita kenal. Kenapa? Karena kita mau mengubah sebuah tempat ini menjadi tempat yang baik. Semoga ini bisa berjalan Pak Menteri, dan harapan saya ini bisa terselesaikan di tangan dinginnya Pak Menteri Hukum dan HAM dalam rangka memberikan torehan kebijakan supaya tidak terulang lagi penempatan, kenaikan pangkat, penerimaan yang lainnya itu dikendalikan oleh sekelompok orang tertentu di sana sehingga bisa merusak mental para pegawai kita. Pegawai yang ada di atas ini, ada yang misalnya mampu, berikan jalannya. Yang tidak mampu, tunggu dia mampu dulu. Nah ini saya kira, saya juga memberi apresiasi kepada Kementerian Hukum dan HAM, pada rapat-rapat seperti ini, membawa tim yang sangat bagus sekali. Ini memberikan gambaran, ide kekompakan Kementerian Hukum dan HAM semakin bagus. Kemudian selanjutnya